Guys, Davina diselingkuhin. Di awal mulai ceritanya itu di tahun lalu 2024 bulan 8 kalau nggak salah, aku pernah stitch salah satu video yang lewat di beranda aku. Namanya itu si Irna. Dia pada saat itu kondisi mukanya itu jerawatan full satu muka, jadi menarik perhatian aku kan. Aku ngerasa terpanggil pengen bantu dia karena kebetulan aku punya produk kan. Dan pada saat itu aku langsung hubungin dia dan minta alamat. Sering berjalannya waktu, aku lihat mukanya itu ada perkembangan. Terus aku hubungin lagi nih. Jadi waktu itu tuh kayak aku semangat banget pengen bantu sembuhin dia, dan kebetulan kan aku juga punya klinik kan di kota Palembang. Jadi aku kepikiran gimana kalau aku suruh dokter aku buat hubungin dia, jadi dibantu sama dokter langsung dan dengan produk-produk di klinik. Jadilah tuh dia dihubungin sama dokter dan konsultasi, dan juga diresepkan produk paketan Burgundy, dan itu emang tidak dijual bebas. Masya Allahnya muka dia tuh ada perubahan banget, jauh lebih mending daripada yang awal. Sebenarnya aku seneng, semuanya senang, dia senang, aku senang ngelihat kondisi wajah dia perubahannya itu sangat-sangat signifikan. Nah, aku kepikiran pada saat itu kalau misalkan anak ini dibiarin, maksudnya karena kan dia lumayan FYP ya, maksudnya video-video dia tuh lumayan viral, sering seliweran. Nah, aku pikiran untuk kalau misalkan nanti aku nggak kontrak dia ini bakal nggak fokus, bakal ada brand-brand lain mungkin yang ngirimin produk ataupun endorse dia pada saat itu. Jadi aku kepikiran buat endorse dia, tujuannya juga biar dia makin semangat buat konten kan. Aku hubungin dia langsung untuk bicara soal kontrak itu, dan dia sepakat, dan aku suruh timku untuk buat surat perjanjian kontrak ya, maksudnya kita bayar dia sekian, dari kita tanggung seluruh skincare kebutuhan dia dalam proses penyembuhan. Nah, jenis kontrak itu tuh kontrak eksklusif yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi poin pentingnya di kontrak itu, dia tidak bisa menerima skincare lain jenis apapun selama kontrak kerjasama dengan Davina masih berlangsung, kecuali body care yang nggak masalah ya. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Aku juga awalnya niat nolong karena berhubung ini udah terlanjur jauh, jadi ya udahlah kita kontrak aja. Aku bilang sama tim, tolong buatkan surat kerjasamanya. Terus tiba-tiba kemarin banyak yang tag aku, beberapa minggu yang lalu banyak yang tag aku, loh kak ini kan pakai Davina, kenapa tiba-tiba pakai brand lain? Aku juga nggak tahu, karena emang akhir-akhir ini aku juga jarang berhubungan langsung dengan adik-adik online aku, karena yang pertama aku lagi hamil, ada kesibukan lain, jadi adik-adik online itu dihandle sama timku. Aku juga sebenarnya kasihan sama dia ya, karena di video-video dia terakhir-terakhirnya itu banyak banget yang ngehujat dia. Kalau aku pribadi sih maklum, karena aku nganggapnya si Irna ini tuh masih kecil, jadi pemikirannya tuh belum dewasa, dan mungkin karena itu pertama kalinya dia kerja sama dengan brand, jadi belum ngerti nih gimana sih kerja sama yang baik dan benar. Terus kan aku hubungin baru-baru ini, dia bilang dia itu udah ada izin sama timku untuk menerima produk tersebut. Nah, aku tanya kan sama timku, kok bisa kalian izinin, sedangkan kan di kontrak itu kan kontrak eksklusif, nggak bisa terima brand skincare lain. Nah, aku kaget jawaban timku, dia nggak pernah izinin sama sekali. Terus berdasarkan penjelasan dia terima itu karena dia butuh uang dan segala macem lah gitu kan. Dan yang sangat disayangkan lagi itu, dia terima brand skincare lain yang seolah-olah dia itu sembuh gara-gara produk itu. Meskipun berdasarkan penjelasan dia, yang dia terima itu beda, kalau nggak salah sunscreen apa-apa gitu ya. Yang sangat disayangkan, kenapa video yang dia bikin untuk brand lain itu kayak sejenis proses dia yang dari breakout sampai kesembuh. Jadi orang-orang tuh kenotis, ini kenapa tiba-tiba pindah ke brand lain. Dan ini dalam kategori dia itu melanggar aturan kontrak sebenarnya. Cuman ya udah nggak apa-apa lah, aku bilang. Aku maklum dia masih kecil dan mungkin pada saat itu kepepet butuh uang apa gimana, aku nggak tahu. Dan aku nasehatin aja, kalau misalkan kamu mau bikin video produk lain itu yang udah terlanjur kamu terima, tapi hati-hati sama briefnya. Meskipun aku nggak tahu briefnya itu dari brand atau ide dia sendiri, tapi setidaknya dia tuh kayak menjaga kerjasama dengan Davina yang udah terjalin selama ini gitu loh. Jadi maksud aku, misalkan kalau dia terima sunscreen, ya udah, maksudnya promosikan produk tersebut ya sesuai fungsi sunscreen itu apa, melindungi dari sinar matahari, atau mungkin nggak paham isi dari kontrak yang kita kasih itu, dia nggak baca apa gimana. Kalau bicara soal profesional mungkin dia udah kena denda, tapi aku pribadi nggak ada niat mau denda dia atau segala macam. Aku udah anggap dia adik aku sendiri. Pokoknya anaknya itu nice sebenarnya. Ada rasa penyesalan sedikit pun
untuk menolong orang, apalagi alhamdulillah orangnya itu sangat terbantu dan dengan keadaan muka dia yang sudah sembuh total sekarang. Selesai ya aku sama Irna, udah baik-baik aja, nggak ada apa-apa, dan tolong kalian jangan hujat dia lagi, kasihan. Setiap kehidupan itu pasti ada proses pembelajaran. Nah, jadi pertanyaan netizen itu, apakah aku trauma menolong orang-orang nanti ke depannya? Enggak sama sekali. Aku nggak akan pernah kapok buat nolongin orang yang mungkin benar-benar membutuhkan. Justru aku senang banget, bangga banget, berarti Daviana itu bermanfaat bagi orang lain yang bisa menyembuhkan masalah jerawatnya, flek hitamnya, gitu.